Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, oh hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau penolong yang setia dalam setiap kesesakan kami, tempat pelarian, persembunyian, kubu pertahanan, menara kekuatan. Itulah Yesus Tuhan, tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, kami bersyukur. Saudara yang diberkati Tuhan, bertemu kembali di program membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami dari Elkana Ministry mengucapkan selamat datang dan selamat membaca Alkitab hari ini. Dan puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah sampai di kitab Keluaran pasalnya yang ke-37. Dan hari ini Tuhan izinkan kita untuk membaca Alkitab bersama-sama. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan sebelum kita baca Alkitab. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami tahu setiap kami tidak ada yang kebetulan untuk datang melihat acara ini dan membaca Alkitab bersama. Kami dipanggil, kami diundang secara pribadi oleh Tuhan. Apapun itu Tuhan,
Kami tetap percaya firman Tuhan itu berkuasa atas setiap kami. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia menembus di dalam jiwa dan raga kami. Dan kami tahu firman Tuhan yang kami baca hari ini mendatangkan berkat bagi setiap kami yang rindu dan haus akan baca firman Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau membantu kami ya Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti saat kami merenungkan firman ini. Kau memberikan kami jawaban dan peneguhan. Terpuji namamu Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan yang memberkati setiap kami, hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu memerdekakan setiap kami hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang kita untuk buka Alkitab kita masing-masing. Dan hari ini kita akan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasalnya yang ke-37. Buat saudara yang sudah membaca Keluaran 37, saudara bisa meneruskan terus di pembacaan-pembacaan yang sudah saudara tekuni setiap hari. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan baca di pasal 37. Di dalamnya ada beberapa perikop. Yang pertama membuat tabut perjanjian, yang kedua membuat meja roti sajian, membuat kandil dan membuat mezbah pembakaran ukupan, serta membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Mari kita langsung membaca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, membuat tabut perjanjian. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas, dan dimasukkannya kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu supaya tabut dapat diangkut. Ayat 6, dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing, kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Membuat meja roti sajian, ayatnya yang ke-10. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Membuat kandil, ayatnya yang ke-17. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Ayat 22, saudara.
Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Membuat mezbah pembakaran ukupan, ayatnya yang ke-25. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni bidang atasnya dan bidang-bidang sisi sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, ayat yang ke-29, ayatnya yang terakhir. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini, di mana kita sudah membuat tabut perjanjian, membuat meja roti sajian, di mana bangsa Israel bekerja sama untuk membuat segala hal untuk mereka pakai, yang Tuhan inginkan mereka pakai di dalam kemah tempat beribadahnya orang Israel. Sungguh luar biasa firman Tuhan, saudara. Mungkin kalau kita akan bosan melihat betapa detail, tetapi firman ini tidak ada yang kebetulan. Suatu saat firman ini akan bekerja bagi kita, dan kita akan mengingat firman yang telah kita baca hari ini. Begitu luar biasa dan berkuasanya firman Tuhan, saudara, sehingga itu bisa mengubahkan kita semua dan memberkati kita semua. Saudara, mari kita semakin rajin membaca Alkitab, semakin rajin untuk merenungkan firman Tuhan hari demi hari. Karena hari demi hari tidak akan lebih mudah, tetapi hari demi hari akan banyak lagi kesulitan, banyak lagi hal, tantangan dan rintangan, saudara. Tetapi satu hal yang kita percaya, Immanuel, Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara, sehingga di tengah masalah kita tidak akan terbakar oleh masalah, tapi kita akan timbul menjadi pemenang. Terima kasih buat semua saudara-saudara yang sudah membaca Alkitab bersama, yang sudah setia di channel YouTube Elkanah Ministry. Kami doakan saudara diberkati Tuhan, menjadi berkat dimanapun saudara berada, dan semakin hari Tuhan memakai saudara lebih luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya kita bertemu besok kembali, saudara. Selalu sehat, selalu penuh dengan sukacita, karena Yesus mengasihi saudara. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.